Gambarannya, sekarang ini gambaran, direkam baik-baik. Saya pakai gambaran supaya lebih gampang. Saya lebih senang pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang, supaya kita paham. Kalau gambarkan ini ruangan ini surga, orang yang sudah bersih, santo santa, plung, boleh langsung masuk, cus. Santa Teresa bersih, sudah mandi, sudah bersih, wangi, masuk. Bayu di luar dulu, cuci kaki dulu di teras. Itulah purgatori, cuci kaki dulu di teras, tetapi kamu sudah jelas boleh masuk, gitu loh maksudnya. Sudah jelas boleh masuk, tetapi ujung kakimu yang nginjek lumpur tadi, meskipun hanya ujung jempol sedikit, bersihkan dulu. Di teras sana ada air, ada keran, kamu bersihkan ujung jempol yang kena lumpur, sudah boleh masuk kalau sudah bersih. Tetapi harus berproses di depan sana untuk membersihkan kena lumpur meskipun sedikit tadi. Itu yang disebut purgatorium. Saya sudah jelas boleh masuk ruangan, tapi tunggu dulu sampai kakimu yang kena lumpur tadi bersih. Ini berbeda dengan neraka. Kalau neraka tidak diperkenankan masuk, sudah jelas di luar, tidak ada kesempatan lagi untuk masuk, tidak berubah nasibnya sampai pada akhir zaman. Mari kita lihat apa itu purgatori. Nah, ini sudah saya beri pengantar, ini diberi kejelasan lebih lagi. Orang masuk surga kalau tadi dua, kalau belum disucikan bagaimana? Nah, ini di sini ya. Pengadilan pribadi hanya dua, jelas surga atau neraka. Neraka kontan langsung, kalau surga ada yang langsung, ada yang melalui purgatori. Orang yang di purgatori sudah jelas masuk surga, tetapi perlu pembersihan. Nah, kalau kita berdoa untuk orang yang meninggal, kita tidak berdoa bagi mereka yang ada di neraka. Sebab orang yang ada di neraka tidak bisa diubah keadaannya sebab kekal. Kalau kita mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal itu, yang kita doakan sesungguhnya mereka yang ada di purgatori ini. Pertanyaannya, ngapain Romo harus didoakan? Pertanyaan kedua, kalau tidak didoakan, apakah nanti bisa masuk sendiri Romo? Bisa, tapi lama. Ya biarinlah Romo, lama juga nggak apa-apa, biarkan nanti kan ya lama-lama masuk. Betul. Jadi begini saudara-saudari, saudara-saudari kita yang mati itu seandainya Anda tidak doakan, ya nanti ya lama-lama masuk surga sendiri dengan proses penyucian. Tetapi kalau kita doakan, kalau kita kirim misa suci, kalau kita doakan dengan doa arwah, mempercepat mereka untuk segera masuk dalam kerajaan surga. Nilai pentingnya apa Romo? Aku tidak pakai bahasa teologi, aku tidak pakai bahasa yang rumit, pakai bahasa Jepang jelas dan gampang, pakai gambaran. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pernah tinggal jauh dan bekerja terpisah dari keluarga, angkat tangan tolong. Yang pernah jauh dari keluarga, yang pernah berpisah jauh, lumayan banyak. Nah, saya minta tolong ngacung karena Anda pasti tahu rasanya libur. Anda yang kerja jauh dari keluarga, apalagi kalau anaknya masih kecil, masih lucu-lucu. Anak baru lahir, lalu bapaknya harus kerja jauh, pengen segera ketemu, tapi cutinya masih 6 bulan lagi. Aduh, bukan mikirin istrinya, mikirin anaknya. Aduh, pengen ketemu, rindu, pengen segera ketemu, tetapi belum saatnya. Itu purgatori. Mereka yang di purgatori itu rindu, pengen segera ketemu Tuhan Yesus, tetapi belum saatnya. Jadi mereka di purgatori itu menderita seperti itu. Anda yang jauh tadi, yang kerja jauh tadi, kan pengen segera ketemu dengan keluarga. Di tempat jauh itu rasanya sakit apa tidak, saudara-saudari? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit dalam arti apa? Pengen ketemu, rindu pengen berjumpa, tetapi waktunya belum tiba. Itu loh. Jadi mereka yang di purgatori itu pengen segera ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kapan kok lama nggak ketemu-ketemu? Doa-doa kita
mempercepat penderitaan mereka itu, sehingga penderitaan batin itu membuat segera mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, neraka dan purgatori itu apakah dua-duanya sengsara, Romo? Dua-duanya sengsara, tetapi sengsaranya neraka berbeda dengan sengsaranya purgatori. Sengsaranya neraka adalah penyesalan yang tiada batasnya, nyesel tidak mungkin ketemu. Itu neraka, sakit banget. Karena harta yang paling berharga yaitu Allah hilang. Yang paling berharga, ketika orang berada di neraka, orang menyadari harta bukan apa-apa, keluarga bukan apa-apa, pangkat bukan apa-apa, dunia bukan apa-apa. Karena begitu di neraka orang tahu yang paling berharga hanya Allah Tritunggal Maha Kudus, dan itu lepas, hilang dari genggaman. Itu orang di neraka. Tidak mungkin lagi bersama dengan yang paling berharga dalam hidupnya. Menderita sekali. Jadi sebenarnya bayangan kita tentang neraka juga sedikit perlu diperbaiki. Jangan terus dalam pikiran-pikiran zaman kecil. Kadang-kadang orang beriman, badannya tumbuh dewasa, tapi pikiran imannya masih TK. Anda kan zaman dulu kan membayangkan kalau orang masuk neraka kan disiksa toh, dipotong lidahnya numbuh lagi, kan gitu. Kalau orang sering mencuri dipotong tangannya nanti numbuh lagi, gitu apa enggak? Gitu kan? Disiksa badan kan? Apakah neraka sesungguhnya siksaan badan? Alkitab memang menggambarkan itu, siksaan badan, tetapi yang paling menderita sesungguhnya siksaan dalam jiwa. Itu neraka. Siksaan badan itu bukan apa-apa sebenarnya. Saya beri contoh atau ilustrasi. Kalau ada seorang ibu punya anak balita umur 5 tahun, ketangkep penjahat. Ibu itu pilih mana? Anaknya disiksa di depan dia, atau anaknya tidak diapa-apakan, ibunya disiksa, disilet-silet badannya. Kira-kira lebih menyiksa mana? Untuk seorang ibu, badannya yang disiksa, badan si ibu yang disiksa, atau melihat anaknya yang disiksa? Ayo ibu-ibu jawab, jangan diam. Saya belum ibu, gak pernah hamil. Kira-kira yang mana? Saya membayangkan, semoga benar, seorang ibu akan lebih menderita melihat anaknya disiksa di depan dia. Ibunya tidak sakit apa-apa, tidak sedikit pun digores kulitnya, tetapi melihat anak balitanya disilet, keluar darahnya, ditampar anak balitanya, ibu itu merasa sakit. Itu siksaan jiwa. Jadi neraka sesungguhnya yang paling mengerikan bukan siksaan jasmani, itu cemen. Siksaan jasmani itu kan cemen. Tapi yang paling menyiksa di dalam neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa, penyesalan yang tidak mungkin lagi dapat dikembalikan. Itu yang paling menyiksa di dalam neraka. Nah, ini perlu juga Anda membayangkan dengan benar. Jadi jangan membayangkan lagi nanti kalau di neraka yang suka bohong, mulutnya disobek, numbuh lagi, disobek, numbuh lagi. Wah, itu bayangan anak TK, ya. Apakah itu benar, Romo? Ya, benerlah. Untuk anak SD, ya. Benar untuk anak SD. Tapi untuk kita yang dewasa perlu dapat membayangkan neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa yang tiada taranya. Lalu kembali ke soal purgatori. Neraka itu siksaan dalam arti sengsara. Purgatori sengsara. Sama-sama sengsara tapi jenis sengsaranya berbeda. Di purgatori itu ada harapan, orang bisa bertemu. Kesengsaraan di purgatori adalah kesengsaraan orang pengen bertemu tapi belum saatnya. Nah itu maksudnya begitu. Kesengsaraan dalam arti itu, orang pengen segera bertemu tapi belum saatnya, itu menyiksa juga. Nah ini saya pakai gambaran, kalau pakai bahasa teologis juga bisa. Tapi biasanya kalau pakai bahasa teologis yang tinggi-tinggi muluk-muluk itu Anda nggak ngerti. Tidur semua. Tapi kalau pakai bahasa Jepang begini ngerti.
Saya biasanya pakai bahasa Jepang aja lah, supaya jelas dan gampang Anda bisa paham. Purgatori dan neraka itu sama-sama sengsara, tapi jenis sengsaranya berbeda. Sampai di sini dulu. Jadi kita tahu mengenai beberapa hal, nanti nyambung bagian berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti saya beri kesempatan.